911, what's your emergency? Hurry, hurry, drive the police car. Hurry, hurry, drive the police car. Hurry, hurry, drive the police car. Wee, wee, wee. Shalom adik-adik yang luar biasa. Welcome to Kids Army for Jesus dengan tema Police Day. Adik-adik tahu nggak seberapa banyak ya tugas seorang polisi? Banyak sekali. Mereka harus menjaga keamanan bangsa dan negara kita. Mereka juga harus membasmi kejahatan. Terus mereka juga harus menegakkan keadilan untuk mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. Wow, banyak sekali ya. Nah, kita adik-adik sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menghormati para polisi kita dan mendoakannya. Wah, sekarang udah saatnya untuk beribadah nih. Yuk kita belajar juga yuk untuk mendisiplinkan diri kita dan menghormati hadirat Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keadaan kami yang sangat diberkati, sangat dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Saat ini ya Bapa, kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan yang pimpin kami supaya kami boleh mengikuti ibadah kami dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Kami dapat memuji, memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Are you ready kids? Let's start! Shalom kids, are you ready to praise and dancing together? Let's stand up. We will sing I Wanna You Right. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust
adik-adik semuanya, yuk kakak ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, Raja kita adik-adik. Haleluya. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I have devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Katakan Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Katakan lagi Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Katakan sekali lagi, and forever and ever I give my praises to you. Haleluya. Shalom adik-adik. Ya adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus, kita angkat tangan kita mau bawa penyembahan kita mau bawa hati kita untuk lebih lagi nyembah Tuhan. Katakan beriku hati. Beriku hati Katakan untuk menyembah. untuk Beriku hati. beriku hati Katakan untuk mengasihimu Tuhan. untuk mengasihimu. Katakan beriku hati. Beriku hati
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk gereja-gereja agar gereja-gereja Tuhan bangkit, gereja-gereja dipakai untuk menggenapi amanat agung Tuhan. Kami berdoa juga untuk COVID-19. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19 segera berhenti. Berkati juga dokter, perawat, dan tenaga medis agar Tuhan beri kesabaran dalam merawat pasien. Berkati juga vaksin di Indonesia agar tersalurkan dengan baik sampai ke seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya luar biasa. Nah, hari ini kira-kira adik-adik mau dengerin firman Tuhan tentang siapa ya? Di sini kakak mau tanya, siapa yang tahu nama Bapa segala bangsa? Dia punya karakter iman yang luar biasa, dia juga punya ketaatan yang luar biasa adik-adik. Dia punya seorang anak laki-laki, tetapi karena ketaatannya, dia itu mau mengorbankan anaknya untuk Tuhan Yesus loh adik-adik. Kira-kira tahu gak ya siapa Bapak ini? Oke, kita dengerin ceritanya aja yuk sama-sama. Adik-adik, ini adalah gambar Bapak Abraham dan juga istrinya. Pada zaman itu mereka sangat kaya. Mereka punya banyak unta, banyak harta, dan juga banyak pelayan-pelayan. Tapi ada satu yang gak mereka punya adik-adik, yaitu seorang anak. Suatu hari Tuhan memberikan Bapak Abraham janji bahwa dia akan memiliki banyak sekali keturunan, bahkan lebih dari bintang-bintang di langit dan juga pasir-pasir di tepi pantai. Tetapi Bapak Abraham berpikir, kayaknya nggak mungkin deh Tuhan, karena Bapak Abraham dan juga istrinya sudah terlalu tua adik-adik pada zaman itu. Tetapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya adik-adik. Meskipun secara fisik nggak mungkin buat Bapak Abraham dan juga Ibu Sarah untuk punya anak, tetapi Tuhan tetap memberikan mereka seorang bayi laki-laki sesuai dengan janjinya Tuhan. Dan pada saat itu Bapak Abraham berusia 100 tahun dan istrinya Sarah berusia 90 tahun loh adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak nama anak ini? Nama anak ini adalah Ishak. Semakin hari, Bapak Abraham semakin mengasihi Ishak adik-adik. Bertambahnya usia Ishak, Bapak Abraham pun mengajari mengenai Tuhan Yesus kepada Ishak. Karena Ishak adalah bukti akan kesetiaan dan janji Allah kepada Abraham. Tetapi sesuatu terjadi adik-adik. Tuhan memberikan ujian kepada Bapak Abraham.
Tuhan berkata kepada Abraham, adik-adik, ambillah anakmu Ishak, korbankanlah dia untukku. Di situ Abraham pun sangat sedih adik-adik, tetapi dia tetap mencintai Tuhan. Dia tahu bahwa dia harus mentaati Tuhan Yesus, dan dia juga tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik buat dia, dan bahwa Tuhan pasti akan menepati janji-janjinya dan memberikan pengorbanan yang lain. Lalu pagi-paginya adik-adik keesokan harinya, Bapak Abraham, Ishak dan beberapa hambanya berangkat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Yesus. Mereka mengisi keledai itu dengan kayu, melakukan perjalanan selama 3 hari untuk sampai ke suatu tempat adik-adik yang disebut Moriah. Mereka mendaki gunung, tempat di mana Abraham membangun sebuah mezbah. Tetapi Ishak pun tidak melihat hewan yang akan dikorbankan adik-adik. Dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan ayahnya Abraham. Dan Abraham pun tetap meyakinkan Ishak bahwa Tuhan akan menyediakan sendiri persembahan itu adik-adik. Nah adik-adik, ini saatnya Bapak Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan Yesus. Lalu Bapak Abraham pun dengan sangat sedih dan mengeluarkan air mata, Bapak Abraham mengikat putranya di atas altar. Dan kemudian Bapak Abraham mulai mengangkat pisau untuk mempersembahkan nyawa anaknya sebagai korban. Tetapi sesuatu terjadi adik-adik. Ada suatu suara memanggil Abraham. Abraham, Abraham, jangan ganggu anak itu. Aku tahu kamu takut akan Tuhan dan kamu rela mengorbankan anak itu demi ketaatanmu kepada Tuhan. Kemudian suara itu menyuruh Abraham untuk melihat semak di dekatnya adik-adik. Ternyata ada seekor domba jantan yang tersangkut di semak-semak. Lalu Abraham pun sangat gembira karena putranya Ishak akan tetap hidup adik-adik. Tuhan telah menyediakan korban penggantinya dan Abraham pun langsung mengambil domba jantan itu dan mempersembahkan kepada Tuhan. Ini adalah pelajaran yang sangat indah adik-adik yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham karena Tuhan selalu menepati janjinya. Yeay, luar biasa ya adik-adik Bapak Abraham itu. Nah, kita belajar dari firman Tuhan hari ini mengenai Bapak Abraham. Dia itu memiliki kepercayaan sama Tuhan Yesus yang luar biasa ya adik-adik ya. Kalau percaya itu boleh ragu-ragu gak? Gak boleh ragu-ragu. Kalau percaya sama Tuhan Yesus, kita harus percaya 100% adik-adik. Kita gak boleh ragu-ragu. Kita harus percaya dengan segenap hatinya kita adik-adik, bukan dengan pikiran kita, bukan dengan kepintaran kita. Seperti Bapak Abraham, dia percaya Tuhan Yesus itu pasti akan menepati janji-janjinya. Janji-janjinya apa yo? Janjinya itu Tuhan Yesus akan memberikan keturunan Bapak Abraham sebanyak bintang di langit dan juga pasir di tepi pantai adik-adik. Nah, yang Abraham tahu, Tuhan Yesus gak akan mengingkari janjinya adik-adik. Tuhan Yesus akan menepati janjinya di kehidupannya Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham itu, dia juga memiliki ketaatan yang luar biasa ya adik-adik sama Tuhan Yesus ya. Dia melakukan apa yang Tuhan Yesus minta. Dia bahkan rela mengorbankan anaknya Ishak untuk Tuhan Yesus. Itu luar biasa ya adik-adik ya. Nah adik-adik ingat ya, kalau Tuhan udah berjanji, Tuhan gak akan pernah mengingkari. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan kita yang sangat dahsyat. Dia Allah yang sangat besar adik-adik. Lebih besar dari ketakutan kita, lebih besar dari keraguan kita, lebih besar dari masalah kita yang ada di dunia ini adik-adik. Tuhan kita itu lebih besar dari segalanya. Jadi kita itu gak boleh takut ya. Coba bilang dulu sama saudaranya, bilang sama kakaknya yang ada di kanan kirinya, jangan takut ya. Bilang sama mama papa, jangan takut ya, karena ada Tuhan Yesus adik-adik. Ya, mungkin sekarang ini adik-adik, kalau adik-adik sedang menanti-nantikan janjinya Tuhan Yesus, mungkin belum kelihatan di sekarang ini. Tapi adik-adik tetap percaya, jangan menyerah. Adik-adik ingat, adik-adik ini adalah semuanya prajurit-prajuritnya Tuhan Yesus. Kalau prajurit Tuhan Yesus, kira-kira akan gampang nyerah gak? Gak akan. Kalau prajurit, dia akan terus maju. Dia gak bakalan menyerah adik-adik. Dia akan terus maju, dia akan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan menepati janjinya adik-adik. Mungkin saat-saat ini Tuhan Yesus sedang menunggu nih adik-adik. Kapan ya adik-adik lebih rajin lagi baca firman? Kapan ya adik-adik lebih rajin lagi berdoa? Nah, ini saatnya adik-adik. Yuk kita semakin rajin baca firman, kita semakin rajin berdoa. Nah, kita juga harus semakin rajin dalam
memuji dan menyembah Tuhan adik-adik. Nah, kalau adik-adik semakin dekat sama Tuhan, tingkat kepercayaan adik-adik sama Tuhan Yesus itu pasti akan bertambah adik-adik. Seperti hubungan adik-adik dengan orang tua. Kalau kalian dengan orang tua kalian dekat, pasti kalian juga percaya kan kalau orang tua kalian akan terus melindungi kalian. Orang tua kalian akan terus menyertai kalian dimanapun kalian berada, pasti orang tua kalian itu membela kalian. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mau selalu melindungi setiap anak-anaknya. Dan bahkan Tuhan Yesus kalau udah berjanji, dia pasti nggak akan pernah mengingkari janji-janjinya adik-adik. Nah adik-adik, kata Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya adik-adik. Jadi kita harus menjadi orang yang percaya dulu adik-adik, jangan tunggu lihat dulu ya. Karena pada saat kita percaya, itu bagian kita. Dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya Tuhan, yaitu Tuhan akan mengerjakan mujizat, akan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kita. Amin adik-adik, jadi tugas kita hanya percaya. Walaupun kita belum lihat janjinya Tuhan di depan kehidupannya kita, tapi kita harus tetap percaya adik-adik. Mungkin saat-saat ini ada yang sakit, belum disembuhkan, tapi adik-adik harus terus percaya ya adik-adik ya. Karena pada saat adik-adik terus percaya, iman adik-adik juga pasti akan bertumbuh. Dan Tuhan akan memperhitungkan iman kepercayaan kita sama Tuhan Yesus adik-adik. Seperti Bapak Abraham tadi punya iman yang luar biasa, sampai dia punya anak, bahkan dia juga punya ketaatan sama Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus juga nggak akan pernah mengingkari janjinya terhadap kehidupan Bapak Abraham. Sama juga seperti dengan kehidupan kita, Tuhan juga nggak akan mengingkari janjinya adik-adik, karena Tuhan Yesus itu sayang dengan semua orang. Kasihnya Tuhan Yesus itu panjang, dan kasihnya Tuhan Yesus itu lebar buat kita semua. Amin adik-adik. Yuk adik-adik, kita lihat ayat hafalan kita minggu ini. Ada di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya, kita baca ayat hafalannya di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Nah adik-adik, di sini kakak ada satu gelas yang udah kakak isi air adik-adik. Gelas ini melambangkan Tuhan Yesus, dan air ini melambangkan pribadinya kita ya adik-adik ya. Kita ada di dalamnya Tuhan Yesus nih adik-adik. Kira-kira kalau gelas ini kakak putar, kira-kira air ini akan tumpah gak adik-adik? Nah, tapi kalau kita ngerjain bagian kita nih, kita kan di dalamnya Tuhan Yesus nih. Tugasnya kita cuma percaya. Ingat ya adik-adik, tugas kita hanya percaya. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kalau kita percaya, kita tetap dalam perlindungannya Tuhan. Coba ya kakak mau puterin ya gelas ini ya. Kira-kira tumpah gak ya kalau kita tetap percaya di dalam Tuhan? Gelas ini nggak tumpah adik-adik, airnya nggak tumpah. Karena kita ada dalam perlindungannya Tuhan Yesus. Coba sekali lagi ya, kira-kira tumpah gak ya? Nggak tumpah adik-adik, karena kita ada dalam perlindungannya Tuhan Yesus. Kita selalu dijagain sama Tuhan Yesus. Kemanapun kita berada, kita dijagain sama Tuhan Yesus. Asalkan kita percaya adik-adik. Kalau kita percaya, pasti Tuhan Yesus itu akan selalu melindungi adik-adik, akan selalu menjagai adik-adik. Dan apapun permasalahan kehidupan kita, pasti kalau kita percaya, Tuhan juga pasti akan menyelesaikan permasalahan kita. Amin. Yuk adik-adik, saatnya kita tutup dalam berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk hari ini ya Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau ya Tuhan terus mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Biar kami lebih percaya lagi dengan Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan. Bukan dengan pikiran kami, bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Tapi kami Tuhan dapat benar-benar Tuhan mempercaya Engkau dengan sepenuh hati kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biar firman-Mu terus bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan firman itu terus berakar di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bahkan Tuhan, setiap kami akan menjadi pemenang ya Bapa. Kami akan menjadi Tuhan anak-anak-Mu yang luar biasa ya Bapa. Akan menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang bisa menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Bahkan kami bisa menjadi berkat Tuhan untuk banyak orang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan setiap kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar setiap kami Tuhan lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan, lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan, semakin rajin baca firman Tuhan, semakin rajin dalam berdoa, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami mau menerima berkat daripada-Mu. Angkat kedua tangan-Mu adik-adik, terima berkat daripada Tuhan. Berkat dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang permai. Yang percaya katakan
Amin. Thank you adik-adik. God bless you. Happy Sunday. Shalom adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini ya, yang mengajarkan kita bahwa saat kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan dibenarkan seperti Abraham, Sarah, dan Ishak. Nah, pagi hari ini kita akan mengadakan creativity. Yuk ikutin terus. Nah adik-adik, bahan-bahan untuk kreativitas kita pada pagi hari ini sangat mudah adik-adik ya, yaitu roti, pisang, kemudian ini coklat, caca, dan selai yang adik-adik bisa gunakan sesuai dengan selera adik-adik. Untuk pagi hari ini kakak menggunakan kacang dan stroberi. Nah adik-adik, yuk ikutin lebih lanjut cara membuatnya. Nah adik-adik, kita akan membuat kreativitas pertama. Kita mengambil roti, lalu kita akan oleskan selai kacang. Nah, kemudian kita potong pisang. Nah, kakak sudah punya ya pisang yang sudah kakak potong. Nah, adik-adik letakkan di sini ya. Kita mau buat apa? Coba, ayo tebak. Nah, kakak taruh di sini ya. Lalu, nih, jadi adik-adik lihat seperti ini ya. Adik-adik pasti semuanya bisa membuatnya ya. Nah, kita taruh di sini coklat. Di bawahnya pisang. Nah, kemudian kita akan taruh di sini. Nah, tara. Lucu ya adik-adik ya? Adik-adik harus mencobanya loh di rumah. Nah, kita akan masuk ke dalam kreativitas yang kedua. Nah, adik-adik kita akan mencoba untuk kreativitas kita yang kedua. Kita menggunakan roti tawar yang sudah dikupas kulitnya. Kemudian kita oleskan selai stroberi ya adik-adik ya. Nah setelah itu kita akan merolnya adik-adik. Seperti apa? Seperti sushi. Nah adik-adiknya seperti ini ya. Nah setelah di roll kita kemudian memotongnya. Nah untuk memotong adik-adik dibantu oleh mama ya. Ini kita tata ya adik-adik. Nah kemudian kita akan menggunakan kulit dari roti sebagai batang, dan ini kita gunakan daun. Kalau adik-adik punya selai green tea boleh diwarnai hijau. Nah kemudian untuk memberikan kesan warna merah di tengahnya boleh adik-adik tambahkan selai stroberi di atasnya ya adik-adik ya. Nah seperti ini adik-adik. Warnanya merah dan ini adalah kreasinya berbentuk bunga. Adik-adik harus mencobanya di rumah ya. Mudah kan adik-adik? Nah adik-adik, inilah hasil akhir dari kreativitas kita pada pagi hari ini. Bahan-bahannya sangat mudah dan bentuknya lucu ya adik-adik. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sekarang kita berada di dunia bawah laut. Yuk kita lihat video kegiatannya. Kasih sempurna tutupi semua pelanggaran. Di dalam kasih tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di
Ayo, kamu bisa. Yeay! Wah, adik-adik tahu kan seberapa sulitnya para atlet kita untuk mendapatkan medali di perlombaan olahraga bergengsi? Nah, kita sama-sama yuk belajar dari mereka di Kids Zoom dan Ibadah Online minggu depan pada tanggal 12 September 2021 dengan tema Sports Day. So, see you kids! Our dream is one.